Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya mau review pemakaian ya dan sharing pengalaman Mizuno Dynalite 58 ya. Berhubung raket ini sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan. Jadi pada video kali ini nanti saya akan sharing ya untuk feel dari raket ini bagaimana. Kemudian nanti kita akan sedikit lihat cuplikan ketika saya menggunakan raket ini, dan juga nanti di akhir saya akan memberikan penilaian untuk raket ini guys. Oke, sekarang langsung aja ya kita sampaikan untuk feel dari raket ini guys. Mizuno Dynalite 58 ya. Ini kalau lihat spek pabrikannya atau spek bawaannya, ini dia beratnya 5U guys. Jadi dia ringan ya. Kemudian balance point-nya di sini tertera 295 dan dia ultra fleksibel ya. Untuk fleksibelnya dia oke ya, lumayan ngeflex banget ya. Untuk beratnya sesuai kemarin saya dapat kosongan di 78 ya jatuhnya. Nah, balance point-nya ini yang kemarin waktu saya coba ukur tuh jatuhnya di 284 guys. Jadi nggak nyampe 290 guys. Jadi raketnya ringan, kemudian balance point-nya angkanya kecil. Jadi saya udah kebayang ya sebenarnya ya sebelum pakai, wah ini untuk bermain power ini apakah enak apa enggak nih, untuk nyemes-nyemes bakalan enak apa enggak nih. Dan melihat masukan beberapa teman ya, katanya ini raketnya agak kurang ya di ketahanannya. Akhirnya ya karena melihat speknya juga, kemudian ketika saya masukkan ke dalam untuk proses penyenaran, kemarin saya requestnya saya biasanya 28 lbs ya, tapi di raket ini kemarin saya cuma minta di 26 kalau nggak salah ya, 26 lbs ya, mengingat tensionnya di sini 28 lbs ya maxnya. Sama masukan teman-teman kemarin banyak yang memberi masukan, akhirnya saya coba di 26 aja ya, melihat berat dan balance point-nya juga rendah. Jadi ya untuk mengakali itu saya minta di 26 ya. Akhirnya saya coba ya, ini raketnya udah saya coba beberapa kali ya guys, udah coba beberapa kali di tempat yang berbeda juga ya, di lapangan yang berbeda. Saya coba pertama kali di lapangan yang agak gede ya, satu lainnya, tapi dia agak besar gitu ya. Setelah saya pakai, feel yang saya rasakan, ini memang raketnya ringan ya guys, jadi untuk swing-swing itu enak ya, untuk adu drive ini enak, defend ini enak, untuk permainan double, main di depan, ini oke banget ya. Tapi untuk main di belakang, nah ini dia guys. Seperti yang saya bayangkan sebelumnya ya, untuk bermain power ya, nyemes-nyemes itu aduh kurang gimana ya, kurang greget guys, kurang dapat feel-nya ya. Jadi nggak maksimal guys. Jadi effort banget ya, udah effort pun juga masih kurang maksimal guys. Itu untuk bermain power ya guys, smash gitu ya. Nah, untuk ngelob juga guys, kemarin saya coba ya dari baseline to baseline, mencoba untuk ngelob, effort juga guys. Jadi sampai kerasa raketnya tuh sampai terasa agak getar gitu ya, padahal ya tensinya di 26 lbs ya, agak lumayan berat. Saya nggak tahu ya, bisa beberapa faktor ya guys, karena waktu itu mungkin kondisi koknya juga agak berat ya, saya nggak tahu juga. Dan faktor pemakaian pertama biasanya kan juga senar itu kan dia masih agak keras gitu ya. Itu untuk feel yang pertama ya guys. Kemudian saya coba di lain kesempatan di tempat satu lain juga, tapi dia tempatnya lebih kecil ya, tempatnya lebih kecil, dan saya coba itu terasa lebih enakan guys. Jadi lebih enak ya untuk bermain. Kalau drive oke ya, nggak ada masalah ya, swingnya enak ya, untuk drive defend oke, nggak ada masalah, kontrol nggak ada masalah. Cuma yang menjadi catatan saya tuh di raket ini tuh ya di power sama lob ya. Setelah saya coba di tempat yang berbeda, terasa agak mendingan, terutama di stabilitasnya guys, karena di pemakaian pertama itu agak kurang stabil kalau menurut saya, kurang rigid ya. Pemakaian selanjutnya di tempat yang berbeda itu terasa jauh lebih enak ya, meskipun saya juga masih kurang puas ya untuk bermain powernya, masih kurang dapat menurut saya. Udah enakan tapi masih kurang dapat ya. Saya wajar aja ya, karena beratnya ya 5U, kemudian balance point-nya angkanya kecil 284. Jadi menurut saya ya udahlah, mentoknya segitu ya, nggak bisa terlalu berharap banyak, cuma tinggal dia stabil atau enggak. Kalau pemakaian di tempat yang itu tadi, udah tempat yang berbeda, itu nggak terasa bergetar ya guys. Kalau yang pertama itu terasa agak kurang stabil ya. Kalau yang tempat kedua setelah saya coba agak lumayan ya, cuma jangan terlalu berharap sih dengan untuk generate powernya sama ngelobnya, lumayan effort guys ya. Itu untuk feel yang saya rasakan ya. Dan sekarang kita akan coba lihat cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Setelah itu nanti saya akan memberikan penilaian ya untuk Mizuno Dynalite 58 ini. Oke, selamat menonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini guys.
Ya, itu tadi guys untuk cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Secara power, melihat spesifikasi raketnya dan berat dan balance point real yang saya dapatkan, ya untuk power nggak bisa terlalu berharap banyak ya. Saya kasih nilai 7 aja ya. Ya kalau kalian mencoba memaksakan ya untuk bermain power, pasti nanti akan terasa kurang stabil di raketnya dan kurang solid ya. Meskipun raketnya ini udah ultra flex ya, tapi masih belum cukup mengebantu ya untuk generate powernya ya. Untuk ngelob, kalau kalian bisa mainin di tensionnya mungkin masih agak enakan ya, dan kalian mengandalkan wrist, pasti akan jauh lebih enak. Dan kalau kalian bermain di tempat yang cenderung tempatnya lebih kecil nih oke ya, tapi kalau kalian bermain di tempat yang lebih luas, yang lebih dari 2 line, pasti akan agak susah ya, kecuali kalau kalian bermainnya itu di depan ya. Tapi kalau bermain seperti biasa untuk ngelop-ngelop pasti akan butuh tantangan ya. Untuk power dan lob saya kasih nilai 7 aja ya guys ya. Kalau lob saya kasih sedikit lebih gede ya, 7,5 ya. Kalau untuk bermain power 7 aja ya. Untuk drive ini enak, punya keunggulan di situ, raketnya ringan, balance point-nya nggak tinggi, jadi ini swingnya enak banget guys. Saya kasih nilai 9 guys kalau untuk drive-nya, karena ini maksimal banget ya. Untuk di depan juga oke. Untuk di permainan-permainan cepat ya, adu-adu drive ini masih oke karena responsif banget ya. Untuk defense ini oke ya, karena raketnya ringan. Untuk defense dia oke, ngeflag juga lumayan ngebantu ya. Cukup kita posisikan, terus kita bermain wrist, kita kembalikan, itu udah lumayan enak ya. Saya kasih nilai 9 ya. Untuk drop shot, karena raketnya ringan, sebenarnya feel-nya enak ya, nggak terlalu berat ya, nggak terlalu membebani tangan. Cuma karena feel-nya ringan, sedikit butuh agak dorongan ya, kasih dorongan, kasih nilai 8,5. Untuk netting nggak ada masalah, ini raketnya enak ya, saya kasih nilai 9. Untuk kontrol, untuk flashing, karena feel-nya enak ya, untuk swing-nya enak, jadi untuk kontrol flashing, merubah arah, motong-motong itu dia enak ya, saya kasih nilai 9 juga ya. Tapi kalau untuk akurasi jangan terlalu berharap ya. Kalau kalian main di tensionnya kasih rendah, kemudian ini udah raketnya udah lumayan ngeflex, jadi ya untuk akurasi kurang begitu ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, tinggal main feeling aja guys. Itu untuk penilaian yang bisa saya kasihkan ke Mizuno D658 ini. Jadi kalau kalian misalkan nanti tertarik untuk membeli raket ini, yang perlu kalian pertimbangkan adalah harus sesuaikan dengan gaya permainan kalian. Kalau kalian pemula, kemudian banyak bermain di depan, oke, ini raketnya enak ya. Tapi kalau kalian sudah lumayan, jam terbangnya udah lumayan, senang bermain power juga, ini agak kurang recommended. Kalau kalian bermain cepat, suka drive, ini oke. Atau kalian punya anak baru belajar, raket ini masih masuk ya, dengan tentunya dengan mempertimbangkan tensionnya ya. Kalau bisa mainin di tensionnya sama di pemilihan senarnya, menurut saya masih bisa dimaksimalkan ya. Tapi ya itu ya, plus minusnya itu tadi yang sudah sampaikan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika kalian sudah ada yang menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian, feel dari raket ini dan performanya bagaimana ya. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.